Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam 40 menit ke depan dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di malam hari ini kita masih dalam seri Wanita Sehat. Topik menarik yang akan kita bahas bersama di saat ini yaitu Women and Beauty. Tidak sedikit dari kita mencari solusi agar tetap terlihat mudah dan menarik. Kata anti-aging pun sudah tidak lazim di telinga kita. Banyak ditemukan khususnya pada produk-produk kecantikan. Dan tidak sedikit dari kita yang rela mengeluarkan biaya yang terbilang tidak sedikit untuk terlihat mudah dan menarik. Tapi pertanyaannya, apakah upaya kita selama ini tepat? Ataukah justru mengakibatkan percepatan proses penuaan itu sendiri. Untuk itu kita sudah tersambung dengan kami secara virtual narasumber kita sebagai dermatologi yang tentunya ahli dalam hal kesehatan kulit. Beliau adalah Dr. Sondang Panjaitan. Dr. Sondang menamatkan diri sebagai sarjana kedokteran dari Universitas Atmajaya pada tahun 1989 silam. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan dan meluluskan diri sebagai spesialis kulit dan kelamin di tahun 2001. Sempat diluluskan sebagai Magister Pendidikan Kedokteran di tahun 2012 dan Doctor of Ministry di tahun 2020. Saat ini dokter dipercayakan dalam banyak tanggung jawab, mulai dari staf pengajar di KSM Dermatologi dan Venereologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, juga sebagai Kepala Divisi Dermatopatologi, hingga sebagai Executive Committee Asian Society of Dermatopatology. Dokter juga saat ini tergabung dalam Ikatan Dokter Advent di Jakarta. Dan saat ini mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Sondang Panjaitan. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Ibu Merlin. Apa kabarnya, dokter? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya, dokter. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat dari dokter bersedia untuk menjadi narasumber kita di malam hari ini. Puji Tuhan, dokter. Baik dokter, kita akan segera membuka diskusi kita di malam hari ini. Tentunya kita akan membukanya dengan doa ya dokter. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kekal di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Bantu kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami dalam program live kami ingin belajar lebih banyak bagaimana menjaga kecantikan kami khususnya bagi para wanita dan khususnya tetap sehat. Pada malam hari ini kami khusus ingin mendoakan bagi narasumber kami, Dr. Sondang yang sudah sangat bersedia dengan senang hati menjadi narasumber kami di malam hari ini. Bantu dia ya Tuhan, berikan kebijaksanaan daripada-Mu agar kiranya dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Mengatakan segala sesuatu yang dia ketahui secara jelas kepada kami semua. Ya Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, kita akan break sejenak dokter. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama kami di Live Live in Fullness to Eternity.
Kembali lagi dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja ke narasumber kita di malam hari ini, yaitu Dr. Sundang Panjaitan. Dokter, sehubungan dengan topik kita di malam hari ini sangat menarik ya bagi kaum wanita khususnya. Women and Beauty. Apa saja yang rindu untuk dokter sampaikan kepada sahabat live sekalian untuk mengawali pembahasan kita di malam hari ini? Kami persilakan dokter. Baik, terima kasih Merlin. Saya izin untuk share screen. Ya, dokter. Saya membahas tentang women and beauty. Ya, nah apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cantik itu? Yang cantik itu yang seperti apa? Nah, ini ada sebuah penelitian yang mencoba merumus wajah yang cantik. Kan kita sering tahu katanya hidung yang mancung, kulit yang putih, katanya matanya besar, itu yang dikatakan cantik. Nah, sebenarnya apa sih yang cantik? Nah, ini seorang dokter, Mark Ward, dia membuat sebuah mask of beauty. Ya, kemudian dia ada ukurannya dan menggunakan rumus phi. Mungkin masih ingat ya pelajaran matematika ya. Nah, bahkan di Asia sudah ada juga yang mencoba membuat rumus beauty di orang Asia ya, dari 2 orang selebriti Korea yang dinyatakan cantik. Ternyata ya cantik itu ternyata beda-beda ya pada setiap suku, pada setiap kelompok ras ada perbedaannya. Ya, dan manusia itu tidak selalu simetris. Kadang-kadang wajah sisi sebelah kanan berbeda dari sisi sebelah kiri. Ada salah satu pipi yang lebih cabi, yang pipi sebelahnya lebih cekung ya. Jadi ini sebagai contoh bahwa wajah manusia itu tidak ada yang simetris 100%. Kadang-kadang orang suka sebel lihat matanya sebelah kecil ya. Yang satu lebih besar gitu. Ini gimana perbaikinya? Ya, memang harus disadari bahwa manusia itu tidak ada yang simetris wajahnya. Nah, ini adalah sebuah penelitian membuktikan bahwa global assessment of facial beauty ini ternyata sangat dipengaruhi oleh emosi. Ya, kita seringkali dikenali justru dari ekspresi emosional yang ada di wajah kita. Ya, mata kita dan mulut kita yang terutama memberikan ekspresi kita, dan itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, jadi kalau hati kita happy, wajahnya pasti akan terlihat menarik dan cantik. Ya, jadi jangan lupa bahwa emosi itu paling penting. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan juga dijelaskan, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dilihat dari mana? Matanya. Ya, jadi ada sorot mata, makanya Rahel menjadi istri kesayangan dari Yakub. Nah, jadi ekspresi hati itu terlihat di gurat-gurat wajah kita, terlihat di mata kita dan di mulut kita. Nah, ini ada sebuah rumus perbandingan 7:3. Kalau kita marah, kita kesal, mukanya sedang merengut ya, itu bisa menggerakkan 7 otot di wajah kita. Pada saat kita tersenyum, hanya 3 otot yang bekerja, dan 3 otot itu yang membuat muka kita terlihat naik ke atas semuanya. Kita kan nggak mau mukanya melorot ya, turun ke bawah. Nah, kalau kita kelihatan seperti frowning ya, ini bahasa Inggrisnya frowning ya, jadi kayak seperti berpikir keras dan kesel, marah ya. Nah, itu yang akan membuat wajah kita terlihat kerutannya lebih banyak. Bapak yang tua ini justru dia banyak kerutan tapi wajahnya tersenyum, dan dengan kerutannya kita tetap bisa melihat bahwa dia happy, dia kelihatan menarik ya, walaupun dengan usianya yang sudah tua. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa kulit itu bisa keriput? Nah, ada berbagai faktor yang membuat kita terlihat semakin hari semakin menua ya. Yang pertama adalah fat atrophy. Jadi ada lemak yang menjadi bantalan kulit kita, di bawah kulit kita. Semakin tua usia kita, semakin berkurang jumlahnya. Begitu pula tulang tengkorak kita ya. Rongga mata kita ini dibatasi oleh tulang tengkorak dengan lubang untuk rongga mata. Nah, mata kita semakin lama semakin melorot ya ke bawah. Makanya kita memiliki kantung mata pada saat usia sudah bertambah. Bukan karena kita kurang tidur saja ya, tetapi juga karena tulang tengkorak kita makin lama makin melebar rongga tersebut ya. Karena dia makin melebar, tentu saja matanya kelihatan seperti tidak segar ya. Kemudian kulit pada orang muda itu tebal, sedangkan kulit pada orang tua itu menipis. Semua unsurnya, semua bagian
kemudian kolagennya berkurang, pembuluh darahnya berkurang, lemaknya berkurang, bahkan sel-sel Langerhans yang bisa mencegah terjadinya kanker kulit juga berkurang. Jadi kulit keriput itu merupakan kombinasi dari 3 faktor. Resorpsi tulangnya, lemak yang berkurang, fat-fatnya hilang, dan lapisan kulit yang semakin lama semakin menipis. Nah, penuaan itu, kita lagi bicara tentang aging, itu selalu ada 2 faktor, yaitu dari luar tubuh kita, jadi itu yang disebut sebagai ekstrinsik, dan ada juga penuaan intrinsik ya dari dalam badan kita sendiri. Memang secara genetik kita pasti akan menua sesuai dengan perjalanan waktu. Tetapi penuaan itu bisa terjadi lebih dini, lebih cepat apabila kita terpapar banyak sinar matahari, ada faktor lingkungan, polusi udara, asap rokok, ya makanannya yang kurang bergizi. Jadi ini semua faktor-faktor yang sebenarnya bisa kita atur. Genetik mungkin susah ya, tetapi ada yang namanya epigenetik, itu topik yang lain ya untuk lain waktu. Nah, pada penuaan intrinsik, lemak di bawah kulit memang akan hilang. Lalu mulai redistribusi ya, mulai dia melorot ya, karena lemaknya makin sedikit dan tulang tadi saya sudah sebutkan makin hilang. Tapi penuaan ekstrinsik akibat sesuatu yang dari luar tubuh kita, ini kulitnya menipis menjadi seperti cigarette paper, jadi kulitnya menjadi permukaannya itu tidak halus ya, menjadi kasar, bahkan bisa timbul berbagai tumor-tumor jinak. Ini Bapak ini adalah yang sangat sering digunakan fotonya. Dia seorang supir truk ya, yang satu sisi wajahnya selalu terpapar sinar matahari, yang satu sisinya mengalami intrinsic aging, sisi wajah kanan, sedangkan sisi wajah kiri mengalami extrinsic aging. Jadi terlihat kan warna kulitnya berbeda, tekstur kulitnya menjadi kasar, permukaannya sangat banyak kerutan. Jadi terlihat kalau kita banyak terpapar bahan polusi, asap rokok, makanan yang tidak sehat, sinar matahari yang berlebihan, pasti akan terjadi kerutan yang jumlahnya lebih banyak. Nah, ini sinar matahari itu terdiri atas banyak sinar ya. Ada ultraviolet, kita sering bahas mengenai ultraviolet A, ultraviolet B, juga ada visible light dan infrared. Dan jangan dilupakan ada yang namanya blue light, itu salah satu spektrum dari visible light. Dan yang paling merusak kulit kita adalah blue light. Nah, blue light itu bukan hanya oleh sinar matahari, berbagai gadget kita, televisi, komputer, handphone, itu juga sebenarnya mengeluarkan sinar biru, ya, blue light. Dan blue light inilah yang seringkali justru merusak kulit kita. Ya, nah ini ada sebuah penelitian bahwa kita orang Asia lebih cepat rusak kulitnya, terlihatlah tanda-tanda aging prosesnya itu ya, dengan beberapa radikal bebas yang diperiksa, itu justru lebih banyak timbul akibat infrared dan visible light. Ya, jadi kita orang Asia membutuhkan sunscreen tabir surya bukan yang biasa ya, yang seperti digunakan oleh orang yang kulit putih. Kita membutuhkan yang ekstra tambahan iron oxide sebetulnya. Iron oxide itu yang membuat sunscreen warnanya kecoklatan. Jadi lebih baik menggunakan sunscreen yang warnanya agak sedikit gelap. Ya, nah ini adalah rumusnya bagaimana cara terjadi kerusakan yang selalu menimbulkan yang namanya ROS. Apa itu ROS? Reactive Oxygen Species. Jadi sinar ultraviolet, polusi, xenobiotics ya, semua akan membuat terbentuknya reactive oxygen species, dan inilah yang akan merusak sel-sel di tubuh kita, termasuk di kulit kita. Nah, teori mengenai free radical atau reactive oxygen species ini pertama kali diperkenalkan tahun 1900-an, jadi sudah cukup lama ya, dan ini dikaitkan dengan suatu radikal bebas yang bisa ditangkal oleh suatu antioksidan alami dari tubuh kita, namanya superoxide dismutase ya, atau SOD. Nanti kita masih akan ketemu apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan cukup SOD. Ya, nah reactive oxygen species inilah yang akan merusak sel-sel kita. Seringkali digunakan istilah free radical, oxidative stress, atau reactive oxygen species, itu adalah hal yang sama semuanya.
Nah, apa sih yang terjadi? Secara singkat saja, ada satu elektron yang hilang sehingga dia tidak memiliki pair, ya, tidak memiliki pasangannya, sehingga dia menjadi tidak stabil, ya, satu molekul itu menjadi tidak stabil, sehingga dia akan curi molekul dari molekul yang lain satu buah elektron. Nah, itulah yang terjadi dengan free radical. Yang contoh simple, mungkin para wanita nih sering kalau potong buah, ya, potong apel. Kalau kita biarkan apel itu di udara, dia akan terkena oksigen, terjadilah proses yang namanya oksidasi. Nah, proses oksidasi inilah yang menghasilkan suatu oksidatif stres. Ya, nah warna yang tadi warnanya putih, bersih, agak kehijauan apelnya, kalau dia terkena udara dalam jangka waktu yang lama, dia warnanya akan menjadi kecoklatan. Itu tanda bahwa terjadi oksidatif stres. Nah, di dalam tubuh kita ada 3 antioksidan alami tubuh kita. Ya, ini alami ada di dalam tubuh, tapi juga bisa didapatkan dari konsumsi makanan kita. Nanti kita akan belajar ya. Nah, reactive oxygen species itu yang pertama bekerja untuk menangkal reactive oxygen species itu adalah superoxide dismutase yang tadi saya sebutkan SOD. Ya, kemudian ada katalase dan ada glutathione peroksidase. Mungkin namanya agak tidak familiar ya, kedengarannya agak rumit ya, tetapi ini adalah antioksidan. Jadi dia menangkal reaksi oksidatif stres ya. Nah, semua sel kita kalau bernapas, sel itu kan bernapas, ini juga akan mengeluarkan si oksida bebas tadi ya, si reactive oxygen species. Jadi setiap sel, walaupun kita tidak terpapar matahari, walaupun kita tidak terkena infeksi ya, tetap akan ada respiratory burst ya, apalagi kalau sedang ada luka, sedang ada inflamasi peradangan, ada kena digigit serangga misalnya, atau ada infeksi di kulitnya. Nah, yang paling menarik adalah inflammaging. Karena kalau kita bicara aging proses, sebetulnya semua aging proses itu berawal dari suatu proses peradangan. Jadi kalau ada reactive oxygen species, maka dia akan membuat peradangan di dalam sel dan seterusnya di dalam jaringan, dan setelah itu barulah terjadi proses yang namanya aging. Nah, yang kita lihat di kulit apa biasanya? Ada flek pada wajah, bercak kecoklatan atau kehitaman pada wajah, itu adalah tanda inflammaging. Kerutan, bahkan jerawat, itu juga adalah tanda bahwa ada inflammaging, ada inflamasi yang membuat terjadi penyakit dan akhirnya selalu akan terjadi proses aging. Nah, sekarang kita belajar mengenai antioksidan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa membuat proses aging ini kita perlambat. Nah, ini adalah sebuah penelitian meneliti mengenai berbagai antioksidan supplementation untuk aging dan longevity, untuk membuat umur menjadi lebih panjang. Ya, tapi dari penelitian lain dikatakan bahwa suplementasi dengan suplemen, kita kan semua pengen yang instan ya, minum suplemen apa nih? Justru vitamin E justru tidak memiliki efek apapun untuk mencegah terjadinya penuaan ya, dan tidak memberikan efek pencegahan apapun ya. Jadi sebenarnya sumber utama untuk membuat proses aging itu menjadi lebih lambat dan kita bisa punya umur panjang, kulit yang lebih sehat dan lebih baik kondisinya, sumbernya adalah makanan kita. Jadi kita belajar sekarang bahwa makanan itu paling penting untuk kesehatan kita. Nah, jenis makanannya, nah ini saya akan membahas ada 5 poin ya. Nah, yang pertama, whole food plant based. Nah, whole food plant based itu apa? Makanan itu harus utuh ya. Makanan itu Profesor Colin Campbell dia yang pertama kali mengungkapkan satu istilah ini yang whole food plant based ya. Ini artinya makanan itu minimally processed. Makanan itu utuh seperti dia didapatkan di alam. Contohnya pisang. Orang Manado kita sering sekali ya kalau pisang itu diolah bisa jadi apa saja ya, batangnya, bunganya, buahnya, kemudian jantung pisangnya itu semua bisa diolah. Nah, kalau kita gunakan pisang dalam bentuknya yang asli itu sehat. Tapi kalau dia sudah diproses dibuat jadi kue pisang atau dibuat jadi pisang goreng itu sudah diproses namanya.
ya. Apalagi kalau kita buat dia jadi tepung pisang, nanti sudah jadi tepung baru kita bikin jadi kue. Nah, itu kan sudah 2 kali processing, ya. Nah, makanan yang asli yang whole food memiliki antioksidan paling banyak, dan antioksidan inilah yang bisa mengeliminasi berbagai zat toksin penuaan dan zat-zat karsinogenik. Lalu orang seringkali mengatakan kita kan butuh protein. Nah, ini ada sebuah pelajaran yang kita bisa pelajari dari lebah, ya. Nah, kita tahu ada lebah ratu dan ada lebah pekerja, ya. Nah, tubuhnya kok bisa berbeda? Dia kan jenis lebah yang sama. Kenapa yang satu besar badannya, yang satu kecil badannya? Sama seperti semut. Kan ada semut ratu dan ada semut pekerja, ya. Nah, kata Alkitab juga, ya, kita belajarlah kepada semut, bukan hanya dari hal kerajinannya, tetapi kita sekarang mau belajar dari hal epigenetik, ya. Jadi ada bukan hanya gen yang menentukan bentuk tubuhnya dan fungsi-fungsinya, tetapi ada yang namanya epigenetik, ya. Ada sebuah protein histon ada pada DNA tubuh manusia, juga ada pada semut dan pada lebah yang namanya sirtuin, ya, sirtuin 2. Nah, sirtuin 2 ini akan diinduksi kalau makanan proteinnya rendah. Jadi kalau kita lihat lebah ratu, dia makanannya proteinnya rendah, tapi dia lebih banyak karbohidrat, ya, dari madu yang jenisnya royal jelly. Nah, itu yang akan membuat tubuhnya menjadi lebih besar dan dia memiliki kemampuan untuk membuat sel telur, ya, jadi ovariumnya berkembang. Sedangkan worker jelly, para pekerja, lebah pekerja itu makanannya yang seperti biasa, ya, madu yang seperti biasa. Sehingga dia badannya menjadi kecil dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertelur karena ovariumnya tidak berkembang. Lalu lihat lifespan-nya, ya, usianya. Jauh lebih panjang usia lebah ratu, bisa lebih dari 2 tahun dibandingkan lebah pekerja yang hanya 3 sampai 6 minggu saja. Apa kandungan yang ada di dalam royal jelly itu? Lebih banyak karbohidrat, sedangkan workers jelly itu madu yang biasa itu banyak kandungan proteinnya. Jadi kita sebenarnya tidak butuh banyak protein, ya. Kita butuh protein sedikit, dan protein yang sedikit itu yang bisa membuat kita menjadi lebih panjang umurnya. Dan ada perbedaan antara animal protein dan plant protein. Jadi sumber protein ini juga sangat penting, ya. Ini sebuah penelitian cukup panjang, ya, cohort study. Jadi diikuti para partisipan penelitian ini sepanjang 2 tahun, dan ternyata protein nabati yang tinggi justru berbanding terbalik dengan semua penyebab kematian dan mortalitas, terutama kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi penting sekali untuk memilih jenis sumber protein. Ini adalah berbagai penyakit yang diteliti di penelitian tersebut, ya, all cause mortality, penyakit kardiovaskular, kanker, penyakit-penyakit lainnya, semua yang rendah protein, terutama yang menggunakan protein nabati, lebih panjang umurnya. Nah, simple, ya, untuk anti-aging kita udah tahu, udah ada 2 rumus yang kita pelajari, ya. Jadi rendah protein selalu dikaitkan dengan long life, dan jenis sumber nabati selalu dikaitkan dengan long life, dan tentu produktivitas hidupnya lebih bagus juga. Lalu ada suatu zat lain, ya, ages. Nah, ages ini adalah suatu zat yang bisa merusak kulit kita, baik dermis dan epidermis bisa rusak. Nah, ages ini sebenarnya kepanjangan dari advanced glycation end products. Nah, ini dihasilkan dari processing makanan, ya. Nah, inilah yang membuat terjadinya kerutan pada kulit. Semakin banyak kadar ages, semakin banyak kerutan yang terjadi. Dan ages itu pertama kali diteliti pada orang yang sakit diabetes. Makanya orang yang sakit diabetes itu akan gampang terjadi penuaan pada kulitnya, ya. Jadi usahakan jangan sampai terkena diabetes, atau prediabetes pun jangan, ya. Nah, dari mana sumber ini? Semua daging hewan mengandung ages kalau sudah diproses dan kita konsumsi. Dan semua karbohidrat, ya, karbohidrat itu bisa apa saja. Kalau kita panggang, kita bakar, kita goreng sehingga warnanya menjadi kecoklatan, ya, atau disebut browning, ya, menjadi brown,
itu akan terbentuk glycated protein atau yang namanya ages. Jadi jangan makan makanan karbohidrat, roti misalnya dipanggang, kue-kue, semua yang manis-manis tapi sudah dipanggang, digoreng, itu semua mengandung ages. Jadi pelajaran berikut artinya kita sudah tahu ya bahwa kita tidak boleh makan yang digoreng-goreng, terutama makanan hewani karena kita udah tahu zat ages sudah pasti banyak di semua makanan hewani. Nah, jadi cara masak yang sehat yang seperti apa? Ini salah satu contohnya ya. Zat ages itu akan banyak kalau kentang itu digoreng ya, bisa 1.500 kilo unit CML ya. Ini N-carboxymethylisin, ini salah satu zat ages yang seringkali diukur di dalam darah, di dalam makanan. Tapi kalau kentang yang sama 100 gram itu kita kukus atau kita rebus, jadi dalam kondisi basah, lembab, itu yang selalu rendah sekali kadar CML-nya, hanya 17 kilo unit. Jadi kita lihat jauh sekali perbandingannya. Jadi yang baik memasak adalah merebus, mengkukus, ditumis dengan air, selalu makanan itu harus lembab, basah. Nah, antioksidan yang tadi kita pelajari ada yang namanya superoxide, katalase, glutathione peroksidase, adanya di makanan yang mana? Salah satu penelitian adalah SOD ya, superoxide dismutase ada di dalam makanan seperti melon ya, di dalam melon baik yang warna orange, yang warna hijau, semua jenis melon ini memiliki banyak SOD dan ini sangat berguna untuk kolagen kita. Jadi kalau mau kolagen di dalam kulit kita sehat, kolagen yang ada di persendian lutut kita supaya tidak sakit, ya tidak menjadi semakin hilang kolagennya, kita butuhkan makanan yang mengandung SOD. Salah satunya yang paling sering adalah yang digunakan adalah melon. Selain melon juga ada di dalam kol, ya, ada juga di dalam spinach, bayam. Ya, di dalam brokoli, tomat, ya, hazelnut, cashew itu kacang mede, ya. Jadi ini semua mengandung SOD. Ini makanan sehat semua, bukan? Nah, katalase dan glutathione ini sangat penting ya. Jadi setiap ada luka pada kulit kita butuh glutathione dan satu lagi, kalau orang punya flek pada kulitnya, kita sangat membutuhkan kadar glutathione yang cukup. Nah, sumber katalase dari mana? Nah, katalase paling tinggi ada di dalam hati ayam, hati sapi. Tapi saya tidak anjurkan konsumsi itu. Kenapa? Karena di situ juga ada banyak sekali zat-zat racun yang mau coba dicerna oleh hewan tersebut. Jadi kalau dia makan suatu barang bahan yang sifatnya racun, akan coba dinetralisirnya di liver. Nah, masa kita makan itu livernya sudah penuh dengan bermacam-macam zat kotor di situ. Jadi jangan konsumsi liver. Sumber yang kedua yang paling tinggi adalah pada kentang, ya. Baik kentang, umbi-umbian lain seperti ubi, ya, sweet potato, wheatgrass, onion, ya, bawang bombay, garlic, bawang putih. Ini semua kandungan katalasenya tinggi. Dan katalase ini paling bagus untuk mengobati uban. Tahu ya, ubanan ya, rambut yang putih. Nah, rambut putih itu terjadi karena kekurangan katalase. Jadi kita butuh sumber katalase kalau kita mau supaya rambut kita terlihat tetap baik, ya. Lalu glutathione sumbernya dari mana? Ya, nah glutathione itu ada di dalam kunyit, kurkumin, ya, juga ada di dalam tomat, alpukat, orange, walnut, ya, asparagus. Ini semua mengandung glutathione, mengandung SOD, katalase, semuanya bisa kita konsumsi. Nah, salah satu prekursornya adalah yang namanya NAC, N-asetilsistein. Ini jadi ngetop selama pandemi COVID ini, ya, karena itu adalah salah satu obat suplemen yang sebetulnya di dalam tubuh kita nanti akan menjadi glutathione, dan itu adalah salah satu cara untuk mengatasi COVID, ya, supaya tidak terjadi COVID yang berat. Jadi silahkan kalau mau mengkonsumsi N-asetilsistein bisa dikonsumsi dan itu cukup aman, ya. Nah, ini adalah makanan-makanan sumber yang mengandung sulfur rich yang akan menjadi glutathione di dalam tubuh kita. Lihat green beans, papaya, spinach, ya, tomat, ya. Jadi semua makanan-makanan yang sehat. Satu lagi yang sangat penting untuk anti-aging adalah brokoli. Ya, brokoli itu anti-aging dan anti-cancernya sangat kuat, ya. Nah, dia mengandung suatu zat yang namanya sulforaphane. Sulforaphane ini betul-betul anti-aging dan mencegah penuaan otak kita juga.
ya. Nah, jadi paling baik caranya gimana? Cara mengolahnya dikukus saja sebentar ya. Kalau mau ditambahkan mustard seed atau tambahkan pepper sedikit, itu akan meningkatkan penyerapannya. Nah, tadi saya sudah sebutkan ada satu protein pada gen kita yang namanya sirtuin. Ada banyak makanan yang bisa mengaktifkan sirtuin. Tadi seperti saya sudah sebutkan, kunyit ya, kurkumin, dan resveratrol buah anggur ya. Lalu ada juga sebenarnya caloric restriction ya. Kalori restriction artinya kita nggak boleh makan banyak, makannya sedikit-sedikit saja. Makanya dikatakan berhenti makan sebelum kenyang ya. Dan exercise ya, berolahraga ini akan meningkatkan sirtuin. Nah, kalau ekspresi sirtuinnya meningkat, maka akan terjadi lifespan yang lebih panjang, dan yang lebih penting adalah health span. Berapa lama kita tetap sehat pada usia yang menua. Baru setelah itu adalah non-enzimatik antioksidan. Yang sering kita kenal antioksidan kan ada vitamin C, vitamin A, vitamin E, dan sebagainya. Nah, itu adalah antioksidan yang letaknya di bawah setelah si SOD, katalase, dan glutathione ya. Nah, ini adalah penelitian mengenai vitamin C dan vitamin E. Tidak bisa diberikan sendiri vitamin E, selalu harus bersama-sama. Ini salah satu penelitian membuktikan terpapar matahari bisa berkurang kemerahannya kalau cukup sumber vitamin C dan vitamin E. Ya, jadi before kena matahari dan after kena matahari, kulit kita akan terproteksi kalau cukup kandungan vitamin C dan vitamin E. Lalu karotenoid itu semua yang membuat tanaman berwarna orange dan merah ya. Salah satunya adalah beta karoten. Nah, ini juga mencegah terjadi stres oksidatif akibat sinar matahari. Jadi harus cukup makan makanan yang warnanya merah, orange, kekuningan, dan juga daun-daunan hijau. Daunan hijau itu juga kandungan karotenoidnya tinggi sekali. Lalu ada satu zat lain yaitu likopen ya. Likopen itu ada di dalam tomat, dan ini sangat bagus bukan hanya untuk kulit kita tetapi juga untuk jantung dan pembuluh darah. Lalu ada satu zat yang namanya alpha lipoic acid. Ini bagus sekali untuk rambut, kuku, dan kulit ya, karena ini akan memberikan proteksi terhadap oksidatif stres terutama dari sinar matahari. Sumbernya ada di dalam bayam, brokoli, tomat. Simpel sekali ya, kita sebenarnya sudah punya itu semua di dapur kita. Ya, kemudian polifenol ini juga bekerja sebagai antioksidan ya. Yang paling sering dibahas di dalam literatur medis adalah green tea polyphenols ya. Jadi yang namanya epigalokatekin galat. Tapi bukan hanya di dalam green tea, juga ada di dalam buah anggur, ada di dalam berbagai makanan-makanan kita, sumber makanan plant based ya. Nah, ini ada salah satu penelitian yang saya senang bahwa peran dari fitonutrien pada kesehatan kulit ya. Jadi makanan kita yang mengandung berbagai fitonutrien seperti tokoferol, flavonoid, karoten, likopen, lutein, ini semua adalah pigmen-pigmen yang berwarna pada makanan kita. Jadi kalau beli makanan, pilihlah yang warna merahnya paling merah, yang warna orange-nya paling orange ya. Jangan beli yang warnanya pucat ya. Kalau beli tomat, jangan yang warna hijau, belilah yang paling merah. Semua ini akan decrease risk of photoaging and cancer. Jadi kita bisa mencegah berbagai kerusakan kulit, bahkan kanker kulit ya, itu nanti topik tersendiri kalau kita bicara kanker kulit, dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang berwarna-warni. Ya, ini juga penelitian lainnya membuktikan bahwa semua yang mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tadi karotenoids ini ya, golongan beta karoten, semua lebih sedikit terjadi kemerahan akibat sinar matahari dan tidak terjadi kerusakan kulit. Jadi pelajaran kita berikutnya adalah eat your sunscreen. Betul, sunscreen yang dioleskan pada kulit tetap perlu, tetapi makanan kita merupakan sun protection factor yang lebih kuat dibandingkan dengan sunblock yang kita gunakan. Nah, kita harus belajar isi piring kita. Apa yang harus kita letakkan di piring kita? Mungkin pernah dengar slogan dari Kementerian Kesehatan ya, melalui Germas ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang namanya isi piringku.
Isi piringku itu separuh piringnya terdiri atas sayuran dan buah-buahan. Saya coba foto makanan saya, ya, ada salad, ya, ada tomat. Tomat mau dikategorikan buah atau dikategorikan sebagai sayur boleh. Ini kebetulan saya mengkonsumsi sup lentils. Ini adalah sumber protein, ya. Kemudian makanan pokoknya bisa nasi merah, bisa pakai quinoa, mau pakai roti yang sudah dari bahan wheat, ya, whole wheat. Jadi kita membutuhkan jenis makanannya lebih banyak nabati, semakin banyak sayuran dan buah-buahan yang berwarna mencolok, dan jumlahnya paling sedikit 3 porsi buah sehari dan 2 porsi sayuran setiap hari. Jadi konsumsilah makanan yang sehat. Nah, paling akhir barulah kita merawat kulit kita. Karena tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus merawat jemaat, kita pun akan merawati tubuh kita. Jadi sayangilah tubuh kita. Jangan gunakan bahan-bahan yang akan merusak kulit kita. Banyak orang yang karena sebel lihat kulitnya kok jerawatan, dia gosok kulitnya. Bukannya sembuh malah makin berjerawat. Orang yang punya flek, ada pigmentation di kulitnya, karena dia setiap hari melihat cermin, dia sebel lihat kulitnya, dia nggak suka lihat dirinya, mukanya menjadi muka yang murung, cemberut, sehingga kerutan tambah banyak. Dan kalau dia gosok kulitnya, dia akan membuat kulitnya justru semakin cepat tua. Baik, sebagian terakhir. Batasi waktu mandi. Kita menggunakan sabun secukupnya saja, jangan berlebihan. Air hangat boleh digunakan. Kalau mau terapi panas dingin, silahkan dilakukan, ya. Tetapi tidak boleh terus-menerus menggunakan air yang panas, khususnya pada orang yang kulitnya sudah semakin kering, pada orang tua khususnya. Ya, nah sabun itu paling penting, tidak boleh menggunakan sabun yang keras. Semakin lembut sabun itu semakin baik. Kalau bercukur, bapak-bapak nih ya, kalau menggunakan pisau cukur juga harus berhati-hati karena dia akan membuat luka pada kulit. Sebenarnya kulitnya itu sudah terkelupas sebagian. Jadi itu juga bisa menjadi sumber masuknya bakteri. Lalu setelah mandi kita harus tepuk-tepuk saja sampai dia kering. Jangan digosok supaya kelembaban itu masih tetap ada pada kulit kita. Nah, kulit yang sudah mulai kering tentu membutuhkan ekstra tambahan pelembab. Ya, jadi boleh silakan menggunakan pelembab, tapi gunakan pelembab yang tidak mengandung pewangi. Jadi kita senang biasanya wangi-wangi ya, padahal sebenarnya itu ada topik lain lagi bahwa semua pewangi di dalam bahan-bahan yang kita gunakan di rumah tangga itu sebenarnya justru tidak sehat. Oke, take home message-nya. Pertama, hindari stres, jangan marah-marah, jangan bersungut-sungut. Dengan kita banyak tersenyum, wajah kita akan lebih awet muda. Makanan dapat mencegah penuaan dini, restriksi kalori, ingat tadi ya, makanannya harus lebih sedikit supaya sirtuinnya aktif. Restriksi protein specifically, terutama kita makan proteinnya adalah sumbernya protein nabati. Cara memasak itu penting, jangan digoreng, jangan dipanggang, tetapi gunakanlah selalu air waktu memasak ya. Antioksidan itu banyak sekali terkandung di dalam berbagai buah, sayur, biji-bijian, dan jangan lupakan kunyit ya. Kunyit merupakan sumber antioksidan yang paling bagus ya. Dan semua makanan kita asalnya whole food, plant based. Jadi makanannya utuh yang minimal processing, dan baru terakhir untuk anti aging ini adalah usaha terakhir dengan merawat kulit dengan kasih sayang. Perlakukan kulit kita dengan kasih sayang. Dan ini hanya mengingatkan kita bahwa di dalam Matius 24 diingatkan bahwa pada akhir zaman sama halnya dengan pada zaman Nuh. Orang akan makan dan minum. Jadi kita jangan seperti kesukaannya dunia. Orang senang jenis-jenis makanan yang berminyak-minyak, ya. Ada makanan yang populer yang paling banyak dikonsumsi orang. Tapi kita harus tahu bahwa makanan yang mana yang sehat dan minuman mana yang sehat. Jangan mengikuti apa yang dunia katakan. Jadi setiap kita mau makan, setiap kita mau minum, ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Karena tubuh kita adalah milik Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Suaranya belum terdengar.
Selamat malam dokter. Ya, oke, Baik, sudah terdengar. baik. Terima kasih untuk pembahasan yang sudah diberikan yang sangat menarik yang sudah kita nikmati di beberapa menit yang lalu. Kapan kita akan masuk sekarang pada tanya jawab dokter? Kapan kira-kira kemerosotan proses pembaruan kulit kita dimulai? Tepatnya di umur berapa dokter? Baik, terima kasih. Jadi kita mulai mengalami penuaan tuh sebetulnya pada usia sekitar 20-an sudah dimulai proses itu. Ya, begitu kita mencapai usia dewasa, setelah itu sudah dimulai proses penuaan. Tapi proses penuaan itu berlangsung lambat perlahan-lahan. Ya, nah biasanya pada wanita kalau sudah masuk usia menopause, proses penuaan itu tiba-tiba bukan kurvanya bukan pelan turunnya, tetapi dia bisa drastis turunnya. Nah, itulah sebabnya pada wanita menopause usia sekitar 50 tahun mulai lebih cepat terlihat kerutan. Tapi sebetulnya pada usia 20 sudah dimulai. Baik dokter. Dokter sebenarnya ada yang suka katakan, wah mukamu boros gitu, karena lebih tua sebelum waktunya. Apa sih penyebab utamanya? Apakah lebih ke intrinsic faktor atau extrinsic faktor yang sempat tadi dokter sebut-sebutkan? Baik, terima kasih. Itu selalu kombinasi antara keduanya, ya. Jadi intrinsic faktor itu memang ada faktor genetik yang kita tidak bisa pungkiri, ya. Jadi orang tua kita, misalnya ibu kita, kulitnya tetap awet muda sampai usia 70 masih segar. Nah, kemungkinan besar anak-anaknya pun memiliki bakat atau secara genetik yang sama. Tetapi genetik itu bukan satu-satunya, karena ada orang yang memiliki orang tua yang punya diabetes, punya darah tinggi, tetapi anak-anaknya tidak ada yang diabetes karena dia melaksanakan pola hidup yang lebih sehat. Jadi bukan artinya kalau orang tua kita mukanya boros, pasti anak-anaknya juga mukanya boros, tidak. Ya, jadi kita kalau makan yang sehat, kita juga selalu gembira, hati yang gembira itu kan selalu membuat muka berseri-seri. Ya, jadi kita butuh untuk menjaga pola hidup kita untuk mendapatkan kulit yang lebih sehat dan lebih segar. Nah, terima kasih dokter. Apa benar jika mereka yang sering menggunakan make up, khususnya bagi mereka yang masih muda ya menggunakan make up, ini dapat lebih cepat mempercepat yaitu penuaan dini? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi make up itu ada banyak sekali jenis ya sebetulnya ya. Kan orang selalu menyebutnya sebagai make up. Sebetulnya kosmetika itu terbagi atas dua macam. Kosmetika perias yang fungsinya hanya merias saja. Dan ada kosmetika yang merawat ya, perawatan. Nah perawatan itu misalnya seperti pelembab, sunscreen, tabir surya. Nah itu artinya untuk merawat kulit kita. Tetapi perias itu seperti misalnya foundation, bedak, eyeshadow dan sebagainya ya. Jadi itu dua kategori yang berbeda. Nah, yang mana yang aman? Sebenarnya kedua-duanya harus memiliki bahan-bahan yang aman bagi kulit kita. Karena hati-hati dengan kosmetika yang berwarna, jadi seperti eyeshadow dan sebagainya ya, itu semua memiliki warna. Ada banyak jenis warna pada kosmetika yang sifatnya sebenarnya racun bagi tubuh kita. Nah, itu ada satu pembahasan tersendiri apa saja racun-racun yang bisa ditemukan dalam kosmetik. Nah, itu yang bisa menyebabkan penuaan. Lalu bahan-bahan di dalam pelembab, kita tahu pelembab itu kan sehat ya, sebetulnya harusnya sehat. Tetapi kalau pelembab itu mengandung bahan-bahan yang bisa mengiritasi kulit kita, ada orang yang tipe kulitnya lebih sensitif, dia akan sangat mudah untuk terjadi iritasi pada kulit. Tentu menjadi tidak sehat. Akibatnya kalau sering terjadi iritasi, baik iritasi yang ringan sampai iritasi yang berat, sampai kelihatan memerah kulitnya, itu pasti akan menyebabkan aging proses lebih cepat pada kulitnya. Jadi hati-hati dengan penggunaan pelembab. Gunakanlah pelembab yang tidak mengandung parfum, gunakanlah pelembab yang tidak ada zat-zat iritan ya, misalnya tipe kulit sensitif tentu tidak bisa mengandung misalnya ada alpha hydroxy acid atau beta hydroxy acid kalau pada kulit sensitif ya. Nah, jadi kita harus memilih pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit kita masing-masing. Nah, kalau bingung, kalau ragu-ragu harus yang mana ya tentu harus berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit. Baik dokter, sehubungan dengan perawatan kulit, penggunaan sunscreen ya dokter, apakah sama ini dengan produk-produk yang mengandung SPF?
Ya, sunscreen itu biasanya digunakan alat ukurnya itu adalah sun protection factor ya atau SPF. Ya. Itu hanya menandakan adanya proteksi terhadap ultraviolet B. Tetapi untuk ultraviolet A biasanya kalau baca di situ ada tulisan PA, kemudian ada tanda plus plus plus. Nah, yang tanda plus 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 itu untuk ultraviolet A. Ya, jadi yang namanya sunscreen atau tabir surya selalu memiliki dua penanda tersebut, SPF dan PA dengan tanda plus plus plus. Semakin banyak tanda plusnya, semakin bagus proteksinya. Semakin tinggi angka SPF-nya, semakin bagus proteksinya terhadap ultraviolet B. Jadi silahkan memilih yang mana yang sesuai. Tentu harus disesuaikan juga dengan tipe kulit. Kalau kulit berminyak, jangan gunakan yang bentuknya krim. Ya, yang bentuknya lebih pekat sediaannya. Gunakanlah yang bentuknya lebih ke arah lotion atau sedikit krim gel, itu bisa. Tapi kalau kulitnya kering, gunakanlah justru yang jenisnya krim. Baik dokter, sehubungan dengan SPF ini dokter sebutkan tadi yang semakin tinggi semakin baik ya. Tetapi saya yakin ini hanya untuk penggunaan luar ya dokter? Betul. Dokter, bagaimana dengan beberapa produk lipstick yang sudah mengandung SPF? Kadang-kadang kita suka mau tidak mau ya, beberapa dari lipstick ini jadi kita telan ya konsumsi. Apakah itu berbahaya atau aman dokter? Oke, baik. Sebetulnya ada banyak pembahasan ya mengenai safety dari cosmetics itu. Makanya tadi saya sudah sebutkan sedikit ya bahwa ada bahan-bahan yang mungkin bisa potensial berbahaya yang ada di dalam kosmetik kita. Nah, salah satu bahan barangkali yang sering menjadi concern adalah bahan pengawetnya. Ya, yang paling sering digunakan adalah jenis-jenis paraben. Nah, itu ada di berbagai kosmetika yang kita gunakan, bahkan ada di pasta gigi, ada di dalam sabun, juga ada di dalam lipstik kita. Nah, ini yang merupakan masalah sebenarnya. Makanya sebaiknya gunakanlah lipstik yang paling aman. Tentunya juga yang tidak mengandung zat warna yang bisa bersifat racun. Ya, karena ada juga banyak lipstik yang ternyata mengandung bermacam-macam bahan. Tapi kalau dia mengandung SPF, SPF-nya sendiri sebetulnya tidak berbahaya kalau dia menggunakan SPF jenisnya yang physical sunscreen. Makanya saya bilang itu satu topik bahasan lagi tuh tersendiri ya, karena kita harus bicara tentang apa sih sunscreen itu, ada banyak jenisnya sunscreen ya. Nah, saya anjurkan yang paling aman adalah sunscreen jenisnya yang physical sunscreen. Jadi yang kandungannya zinc oxide dan titanium dioxide. Nah, kalau baca beli lipstick atau beli sunscreen selalu baca ingredients-nya ya. Nah, sayangnya kita di Indonesia kadang-kadang tidak tertera ya ingredients-nya secara lengkap ya. Tapi kalau bisa mendapatkan kemasan yang ada tulisannya, cari di situ apa bahan sunscreen-nya. Kalau disebut zinc oxide atau titanium dioxide itu termasuk yang relatif aman. Ya, jadi kalau ada tertelan sedikit pun sampai saat ini masih dianggap sebagai sesuatu yang aman. Ya, nah kalau bisa malah lebih bagus lagi tidak perlu menggunakan lipstick. Nah, hanya pada occasion tertentu saja menggunakan lipsticknya. Dan jangan lupa fungsi sun protection itu bukan hanya dari luar, tetapi yang utama tadi saya sebutkan eat your sunscreen. Sunscreen itu bukan yang dalam botol atau dalam pot, dalam tube itu yang kita makan, tetapi sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi, itulah sunscreen kita yang paling utama. Baik dokter, sehubungan dengan konsumsi ya, lebih baik kita makan yang sehat. Di saat ini sudah banyak juga yang mengkonsumsi yang namanya kolagen. Apa benar ini bisa mengatasi keriput? Apakah aman dikonsumsi dokter? Oke, ini selalu pertanyaan tentang kolagen selalu ditanyakan ya. Jadi kolagen itu sebetulnya kan ada proteinnya ya di dalamnya, memang ada rantai karbohidratnya juga sedikit. Nah, tetapi kolagen itu kalau kita konsumsi, yang kita makan dari mulut kita, apakah dia bentuknya minuman atau kapsul atau apapun, dia akan masuk ke dalam lambung, akan dicerna, masuk ke usus halus akan dicerna. Jadi dia sama dengan protein-protein lainnya akan dicerna. Rantai
protein itu akan dipecah-pecah menjadi pendek-pendek menjadi amino acid ya. Benar. Amino acid yang kecil-kecil yang pendek-pendek itulah yang baru bisa diserap masuk ke dalam peredaran darah. Nanti akan dikirim oleh peredaran darah tubuh kita ke area tubuh kita yang membutuhkannya. Nanti baru di bagian-bagian tertentu akan dirangkai kembali menjadi protein tertentu. Kalau tidak digunakan akan disimpan di liver. Jadi makanan protein kita sama kalau kita konsumsi, dia juga akan masuk ke dalam tubuh kita dengan mekanisme yang sama. Jadi sebenarnya itu hanya labeling untuk mengatakan bahwa kulit kita akan menjadi lebih sehat dan lebih kenyal karena kolagennya banyak. Sebenarnya kolagen yang ada di kulit kita itu diproduksi oleh sel-sel yang ada di kulit kita sendiri. Namanya sel fibroblast. Nah, kalau sel fibroblastnya sehat, maka dia akan menghasilkan cukup kolagen dan serabut elastic fibers. Kalau dia tidak sehat sel fibroblastnya, dia akan mulai berkurang produksi kolagennya. Jadi lihat bahwa sebetulnya tubuh kita yang menghasilkan sendiri. Nah, sekarang gimana caranya supaya si fibroblast itu sehat? Salah satu sumber yang membuat fibroblast itu sehat adalah vitamin C. Jadi kalau kita cukup mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, yang semuanya kandungannya banyak vitamin C-nya, ya itu yang akan membuat fibroblast kita sehat. Jadi nggak harus kita terbawa tergoda oleh iklan-iklan yang sekarang mengatakan kita harus minum kolagen. Ya sebenarnya kolagen itu apa? Protein. Ya makan aja kacang hijau. Kan protein juga. Ya, kacang merah, kita bikin sup Brenebon, cukup itu sebenarnya sumber protein nabatinya. Baik, terima kasih dokter. Jadi tidak perlu ya untuk kita mengeringkan kantong kita untuk kecantikan ya dokter. Sebenarnya kita bisa makan makanan yang sehat dan alami. Baik dokter, terima kasih. Nanti kita sambung lagi masih dalam topik Women and Beauty. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita kembali lagi kepada narasumber kita, Dr. Sondang. Dokter, kita lanjut pembahasan kita, dokter. Dokter, anti-aging beredar di pasaran sudah sangat banyak ya, dokter. Jadi bagaimana, apa aja tips-tips cara memilih produk anti-aging yang tepat, dokter? Oke, banyak sekali ya produk-produknya dan bahan ingredients-nya ya, bahan isi yang bisa dianggap sebagai modalitas yang memiliki kemampuan untuk mencegah penuaan dini. Banyak sekali jenisnya. Jadi yang penting adalah yang pertama yang mungkin semua orang perlu, khususnya bagi orang yang sudah sudah mulai berusia adalah pelembab dan sunscreen. Hanya itu dua yang penting yang untuk digunakan. Nah, sekarang itu sudah bekerja sebetulnya sebagai anti-aging, ya. Nah, pelembabnya silahkan mau menggunakan yang tradisional, misalnya kita menggunakan minyak kelapa, ya, VCO, ya, virgin coconut oil, atau mau menggunakan minyak zaitun, ya, olive oil. Boleh, itu sudah cukup untuk melembabkan. Tetapi ada kulit yang tertentu yang memang sudah ada gangguan, tidak cukup hanya dengan menggunakan yang tradisional, harus menggunakan yang memiliki bahan yang mensuplementasi yang hilang pada kulit kita. Ya, jadi yang pertama itu tadi adalah cara memilih pelembab. Tetap yang tadi saya sebutkan ya, jangan ada perfume, kalau bisa selalu yang tidak ada bahan tambahan yang bisa mengiritasi kulit. Lalu untuk sunscreen ya, pilihlah sunscreen yang sesuai dengan tipe kulitnya.
Ya, jangan menggunakan sunscreen yang bisa mengiritasi. Jadi setiap kali kita gunakan sunscreen pasti terasa ada orang yang sensitif kulitnya, dia akan merasa ada stinging ya, ada kayak perih-perih gitu. Nah, kalau ada rasa perih berarti tidak cocok jenis sunscreen yang seperti itu. Nah, lalu krim atau serum yang bisa bekerja sebagai anti-aging. Ada banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, barangkali untuk Asia, kulit Asia biasanya butuh tambahan alpha hydroxy acid ya bagi orang yang tidak berjerawat, sedangkan bagi yang berjerawat bisa mencari yang mengandung beta hydroxy acid. Nah, itu silakan, itu pelembab yang bisa mudah dicari di pasaran. Itu sudah bisa untuk membuat ekstra lebih lembab dan dengan efek sedikit exfoliating. Akan ada sedikit pengelupasan tapi sangat tipis, jadi tidak akan menipiskan kulit sebetulnya. Itu pendapat yang keliru sebenarnya ya. Kemudian ada banyak zat-zat yang lain yang juga digunakan, berbagai peptide ya, ada kandungan peptida, itu adalah suatu jenis protein yang bisa dioleskan secara topikal. Ada juga yang mengandung hyaluronic acid. Hyaluronic acid itu adalah suatu zat yang bisa menarik air sehingga kulitnya tetap lembab. Yang bermolekul besar itu dia hanya akan di permukaan kulit. Tetapi ada yang memiliki molekul yang kecil, molekul kecil itu bisa tembus dari kulit kita sehingga dia membuat lembab di bagian dalam kulit, di dermisnya. Nah, itu juga bisa digunakan. Kemudian ada banyak sekarang produk yang mengandung niacinamide. Ya, niacinamide itu sebenarnya salah satu vitamin B yang ternyata kita baru sadari bahwa vitamin B itu sangat bagus untuk kulit kita ya, karena sebenarnya mungkin kita defisiensi sebenarnya selama ini, kekurangan vitamin B ya dari makanan ya. Nah, itu juga bisa digunakan untuk kulit terutama yang memiliki inflamasi pada kulitnya, misalnya ada jerawat ya. Nah, itu niacinamide bisa mengurangi peradangannya, inflamasinya. Atau pada orang yang punya flek itu sebenarnya juga bisa sedikit mengurangi inflamasi karena itu pada wajah juga bisa disebabkan karena suatu proses inflamasi, misalnya pada yang namanya melasma. Tidak semua flek ya, ada flek yang berbeda-beda ya jenisnya. Jadi barangkali ingredients itu yang bisa ibu-ibu lihat ya, mungkin bapak-bapak juga lihat aja yang mengandung alpha hydroxy acid, kalau kulit berminyak dan berjerawat beta hydroxy acid, kemudian hyaluronic acid, niacinamide, itu adalah sama peptide. Ya, itu adalah bahan-bahan yang umumnya bisa dibeli bebas. Ya, dokter. Juga kita tahu bersama dokter jenis-jenis krim ya, ada yang krim malam katanya dan krim siang hari, krim night cream atau day cream seperti itu dokter. Dari antara dua jenis ini jika kita sibuk ya dokter, harus memilih di antara dua mana yang lebih dokter anjurkan, yang night cream atau day creamnya dokter. Oke, ini sebenarnya itu penamaan saja. Yang satu dipakai pagi, satu dipakai malam. Umumnya yang membuat ada sedikit exfoliating, efek untuk mengelupaskan biasanya dipakai di malam hari. Sebaiknya tidak digunakan di pagi atau siang hari karena bisa risiko lebih gampang merah kalau terpapar matahari. Nah, kalau harus memilih pakai pagi atau pakai malam, saya anjurkan pakai pagi sunscreen. Jadi kalau tidak mau pakai krim lain-lainnya, pakailah hanya satu macam yaitu tabir surya. That's it, cukup. Tapi kalau bisa tambahkan pelembab untuk malam hari, lebih baik lagi. Baik dokter, baik kita akan tutup diskusi kita dengan dua fakta atau mitos dokter. Posisi tidur mempengaruhi percepatan garis-garis penuaan di wajah. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta ya dokter. Baik, yang kedua, ekspresi wajah yang suka tersenyum bisa bikin awet muda. Fakta atau mitos? Fakta banget. Amin. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatan dan juga waktu yang sudah diberikan untuk menjadi narasumber kita di malam hari ini. Sangat menarik pembahasan kita dokter. Nanti kita akan tutup pembahasan kita di malam hari ini. Dan pemirsa sekalian, luar biasa sangat menarik pembahasan kita. Masih ingin bertanya-tanya lebih tetapi sangat disayangkan waktu tidak memungkinkan. Dan di akhir pembahasan kita di malam hari ini, bolehkah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement, manfaat apa yang penting untuk disimpan oleh sahabat live sekalian?
Baik, terima kasih. Jadi sahabat Life, yang paling penting kalau kita berbicara tentang aging proses, tentang kulit yang sehat, kita harus ingat lebih dahulu, kita membuat kulit sehat itu dari dalam. Sukacita itu harus ada, ekspresi wajah kita itu menandakan isi hati kita, lalu apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, semua makanan, minuman yang kita konsumsi, itulah yang akan terlihat tampak pada kulit kita. Kulit kita itu organ terbesar dari tubuh kita, dan apapun yang ada di dalam tubuh, ada gangguan lambung, gangguan usus, gangguan jantung, pembuluh darah, itu akan terlihat pada kulit. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat, untuk jantung kita, kesehatan untuk liver kita, itu juga akan tampil sehat pada kulit kita. Bagian terakhir usaha kita, barulah menggunakan sesuatu yang dari luar. Kita gunakan perawatan yang tepat, yang sesuai dengan kondisi kulit kita. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa memiliki umur lebih panjang, dengan kulit juga yang lebih sehat. Baik, terima kasih dokter. Kita akan segera menutup pembahasan kita di malam hari ini. Bisakah saya minta dokter untuk bantu kita menutup dengan doa, dokter? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami telah mempelajari ya Tuhan mengenai wanita dan aging proses dan apa yang terjadi pada kecantikan dan yang ingin kita pelihara sepanjang usia kita. Biarlah Tuhan yang telah menanamkan ke dalam hati kami masing-masing pelajaran yang baik, yang boleh membuat kami semuanya boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami boleh pelihara tubuh yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, dan kami akan masukkan makanan, minuman, dan perlakukan kulit kami dengan baik. Karena ini adalah tubuh milik Kristus. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami masing-masing sepanjang malam ini. Kami boleh dalam keadaan yang sehat dan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan dengan sukacita. Kami serahkan semuanya kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada dokter yang sudah menjelaskan sangat baik topik kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab dokter. Baik, tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat Live yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini hingga pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita di malam hari ini. Jangan lupa tetap ikuti program-program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami di malam hari ini, Anda bisa langsung saja share video ini kepada keluarga dan sahabat yang Anda cintai. Jangan melewatkan pembahasan episode live selanjutnya minggu depan dengan topik menarik lainnya. Akhir kata, saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini mengucapkan selamat malam, sampai jumpa dan salam sehat.